Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu martabatan 'ulya wa manzilatan quswa amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala wa in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-hadits rawahu Abu Hurairah fi Sahihain. Yang berbahagia dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sama-sama hadir pada kesempatan kegiatan bulan Ramadan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Pandeglang. Semoga senantiasa antum-antum semua pada hari ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah, selalu mendapat kunjungan Allah, selalu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama rahmat yang menyangkut tentang rezeki yang luas. Amin. Dan semoga juga diberikan rezeki berupa waktu-waktu yang luang sehingga bisa memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Bulan Ramadan ini bulan yang kita terhingga pahalanya. Amin. Allah. Anak-anak sekalian yang dicintai, yang dibanggakan, yang datang-datang, yang cantik-cantik, mudah-mudahan puasa semuanya ya. Masih puasa nih? Anak-anak masih puasa? Anak-anak masih puasa? Kita mulai pengajian ini dengan pertanyaan. Kenapa kita seorang muslim itu
berlelah-lelah berpuasa. Siang tidak makan, tidak minum. Ya, kita merasakan haus yang luar biasa sampai tenggorokan mau putus. Apalagi ketika jam 12 mulai sampai jam 3 cuaca panas. Nah, disinilah kita mulai merasakan haus yang sangat luar biasa. Lalu kenapa kita berlelah-lelah? Kenapa kita berupaya untuk menjaga puasa kita? Anak-anakku sekalian, bagi kalian cukup satu hal yang paling mudah. Apa itu? Ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, bagi kalian cukup dalam hati memilih dua hal. Yang pertama, pilih jalan masuk surga atau pilih jalan masuk neraka. Mana yang mau dipilih? Masuk surga. Sekali lagi, bagi kalian saat ini hanya mengucapkan dalam hati untuk memilih dua jalan. Jalan apa itu? Jalan masuk surga atau jalan masuk neraka. Silahkan pilih mana yang mau dimasuki. Jalan masuk surga. Ayo, kok masih ragu ini? Mau masuk neraka, mau masuk surga? Sekali lagi, mau masuk neraka atau mau masuk surga? Nah, sekarang Bapak mau ceritakan, yang mana yang mau diceritakan, surganya atau nerakanya? Waduh, dua-duanya. Dua-duanya. Baik, kita mau cerita yang paling menakutkan. Apa itu? Neraka. Bahasa Arabnya neraka apa? Anar. Nah, bahasa Arabnya neraka apa? Narun. Hah? Anar ya. Narun. Yo. Anar ya. Secara umum bahasa Arabnya adalah narun. Narun. Lagi apa? Narun. Apa itu nar? Nar itu adalah sebuah tempat yang semuanya itu diisi oleh api. Sekali lagi, bahwa yang namanya neraka berarti tempat kabelum. Oh, ini kabelum. Kabupaten. Jadi semuanya terdiri dari api. Cambuknya dari api, kayunya dari api, dindingnya dari api. Semuanya dari api. Sebagai tambahannya, nah ini sebagai tambahannya apa? Apa tambahannya? Kata Al-Quran, wa quduhan nasu wal hijarah. Ya, begitu. Nah, sebagai seorang muslim, kita mesti
menjaga diri kita dari ganasnya api, menjaga keluarga kita dari ganasnya api. Sebagaimana dalam Al-Quran dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qudha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya adalah bahwa kita sebagai orang yang beriman diingatkan oleh Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari ganasnya api neraka. Yang sebagian kayu bakarnya itu berasal dari batu dan manusia. Di dalamnya ada malaikatnya yang galak, malaikatnya yang ganas, malaikatnya yang tukang tabok. Ya, Bapak mau cerita bagaimana ukuran panasnya api neraka. Ya, bagaimana ukuran panasnya api neraka? Ceritanya seperti ini. Kalian tahu siapa bapak kita paling pertama? Siapa bapak kita paling pertama? Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam Alaihissalam. Pada suatu hari ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat melanggar larangan Allah yaitu mendekati pohon kulti yang diperdaya oleh iblis, maka sebagai sanksinya Nabi Adam diturunkan ke bumi. Beliau tadinya berdua. Ketika di surga beliau berdua. Dengan siapa? Dengan kekasih hatinya. Siapa? Siti Hawa. Ketika turun di bumi, mereka tidak bisa berdua lagi. Terpisah. Katanya yang satu itu di Palestina, yang satu di India. Ada yang menyatakan lagi yang satu di Makkah, yang satu di Palestina. Dulu ketika mereka tinggal di surga, Nabi Adam tidak pernah lapar. Tetapi ketika sudah turun ke dunia, Nabi Adam mulai merasakan kerupuk di perutnya akibat Kelaparan. lapar. Kemudian Nabi Adam mencari-cari sesuatu yang bisa dia makan, akan tetapi tetap makanan yang ada itu tidak bisa mengenyangkan diri. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku petunjuk agar aku bisa menghilangkan rasa lapar ini. Kemudian datanglah malaikat Jibril memberi pelajaran, mengajarkan kepada Nabi Adam bagaimana cara menanam gandum. Setelah Nabi Adam menanam gandum,
Di dalam menanam gandum itu ada ceritanya. Semua binatang tunduk kepada Nabi Adam. Bahkan dikisahkan ketika menanam gandum itu Nabi Adam disuruh juga untuk membajak tanah. Dan yang menjadi hewan pembantu untuk menggarap tanahnya adalah kerbau. Kemudian ketika kerbau itu bekerja seharian penuh, kerbau lama-lama merasa lapar. Akhirnya ketika disuruh oleh Adam, kerbau itu malah berbicara, marah-marah, ngomel-ngomel kepada Nabi Adam. Nabi Adam lalu berbicara kepada Jibril, "Ya Jibril, aku tidak bisa melanjutkan membajak sawah ini karena kerbaunya ngomel. Ketika aku pecut, ketika aku pukul, kerbaunya ngomel. Dari situlah mulai atas wahyu Allah yang diberitakan kepada malaikat Jibril, semua binatang akhirnya tidak bisa bicara. Dulunya bisa bicara. Satu. Setelah selesai membajak, kemudian ditanami. Setelah ditanami, berbuah, mulailah namanya dikenalkan gandum biji. Setelah gandumnya berbiji, kemudian dibuat tepung. Ketika sudah dibuat tepung, diadoni, maka mulailah Nabi Adam kebingungan bagaimana cara makan adonan tepung. Ketika mau dimakan itu adonan tepung, dilarang oleh malaikat Jibril karena tepung itu belum layak dimakan, tetapi harus dimasak terlebih dahulu. Nah, dari sinilah mulai ketika Nabi Adam disuruh memasak, beliau bingung bagaimana cara masaknya. Pada akhirnya malaikat Jibril menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, di bumi belum ada api. Sekali lagi, di bumi belum ada api. Kemudian malaikat Jibril disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadap kepada penghulu, pemimpin penjaga neraka. Akhirnya datanglah Jibril menghadap malaikat untuk meminta api. Berapa apinya? Sebesar biji kurma. Kata Jibril, wahai malaikat penjaga neraka, aku mohon sediakan api sebesar biji kurma. Kata malaikat itu, ya Jibril, seandainya aku berikan satu biji kurma ini dari api, sekali lagi, maka hancurlah bumi. Sekali lagi, maka hancurlah bumi. Wah, kata malaikat Jibril, ya udah kalau gitu sepotong aja. Kata malaikat Jibril, sepotong ditolak lagi oleh malaikat penjaga neraka itu. Ya Jibril, sepotong saja itu bisa mengakibatkan tidak akan hujan, karena setiap hujan yang datang langsung menguap lagi gara-gara panas. Akhirnya malaikat Jibril diizinkan oleh malaikat penjaga neraka untuk mengambil api dari neraka sebesar biji sawi. Kecil banget kan? Nah, nanti kan kalian kebayang bagaimana api neraka ini. Ini baru biji sawi yang dibawa kemana? Ke bumi.
Dibawalah itu api oleh malaikat Jibril ke bumi. Ketika mau diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Adam, ternyata masih panas. Akhirnya dibawalah lagi ke surga. Ini bukan dibawa ke neraka, dibawa ke surga, dicelupkan ke dalam 70 sungai yang ada di surga sebanyak 70 kali. Sekali lagi, bahwa yang sebiji sawi itu yang dibawa oleh malaikat Jibril karena terlalu panas dicelupkan ke dalam surga, dibawa ke surga, dimasukkan ke dalam sungai-sungai yang ada di surga sebanyak 70, satu kali dan 70 kali. Satu tos Sampai 70. kali ini tos kali Sampai 70 ya tanya. sampai menurun kadar dinginnya. Astagfirullahaladzim. Jadi yang itu berdasarkan kitabnya apa ya? Setelah malaikat Jibril merasa cukup mencelupkan 70 kali 70 ke dalam sungai-sungai yang ada di surga, kemudian barulah dibawa sakuprit api itu ke dunia. Ternyata ketika ke dunia itu malaikat sempat Nabi Adam udah menghindar, waduh nggak kuat panas. Akhirnya dijatuhkanlah oleh Nabi Adam karena dia mau ambil gitu, karena terlalu panas dijatuhkan oleh Nabi Adam. Itulah anak-anakku sekalian, akhirnya api itu naik ke bumi menembus sampai ke dalam. Sampai sekarang akhirnya diambil lagi oleh siapa? Nabi, oleh malaikat Jibril dibawa lagi ke etasesan sampai warina sesakna eta. Padahal di bawah dulu. Bawa deui. Masih panas ya. Astagfirullahaladzim. Paham? Nah sekarang kebayang nggak api neraka itu kayak gimana? Sangat-sangat panas ya. Di dunia aja. Artinya inti bumi yang menurut IPA yang kalian pelajari itu adalah paling panas. Itu belum seberapa. Can satai kuku nak can. Kemarin aja mau kan kemarin 2 hari panas. Bisa berubah. Nah, itu ya. Matahari ya. Paham? Insyaallah. Sebab kalian itu tahunya yang namanya panas itu begini, jam 12 membuat api unggun. Lihat seseorang dipakai kaboko, bobogohan. Kan biasanya panas gitu ya, gitu kan begitu. Padahal itu panasnya belum seberapa. Anak-anakku sekalian, maka cukup bagi kalian kalau kalian ingin menjadi orang yang benar, cukup sebetulnya bagi kalian untuk takut terhadap api neraka. Maka wajib bagi kalian menghindari itu. Caranya gimana? Di sini ada 5 perkara yang kalian harus dilaksanakan agar kalian terhindar dari api neraka. Mulai ya. 1. Sebagaimana Nabiullah Yahya alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan beberapa perintah Allah yang konon katanya dalam kitab ini kitab ini disebutkan bahwa perintahnya ada 5. Perintahnya ada berapa? Ada 5. 1. La tusyrik
billahi syai'an. Sekali lagi, la tusyrik billahi syai'an. Kalian tidak boleh menyekutukan Allah. Apa itu menyekutukan Allah? Menyekutukan Allah itu adalah berbuat ibadah, kan? Berbuat ibadah kepada selain Allah. Datang mana ini ke pohon, wahai penduduk pohon, aku meminta kepadamu agar penduduk pohon ini membantuku agar aku bisa mempunyai. Datang itu penghuni pohonnya, kenapa kamu menghilang? Agar aku bisa ngintip orang yang mati. Ada kan suka begitu? Ya kan? Datang lagi ke Gunung Kawi, wahai penghuni Gunung Kawi, aku akan menghamba kepadamu. Dengan demikian maka berilah aku kekayaan. Namanya ngepet. What is ngepet? What is ngepet? Nyupang. Apalagi datang ke seseorang berhukum, ada seseorang yang dicintainya kabulnya. Itu bagian bintik-bintik musyrik kepada Allah. Artinya menyebutkan Allah, berharap sesuatu dipenuhi bukan oleh selain Allah. Itu namanya musyrik. Kenapa kita dilarang musyrik? Pertanyaannya, kenapa kita dilarang musyrik? Kita buat perumpamaan ya. Kita buat perumpamaan. Seandainya ada seseorang yang memenuhi kalian, ketika kalian minta uang diberi, minta sepatu roda diberi, ingin baju koko yang bagus diberi, ingin sepatu yang ada lampu-lampunya, bahkan ada sirinenya diberi, ingin beli petasan dikasih, ingin beli lampu dimudahkan, ingin diberi apa lagi? Ya, semuanya diberi. Oleh orang itu diberi. Kata orang itu, oke, aku akan beri, aku akan kabulkan seluruh permintaanku dengan satu syarat, kamu setiap hari menghormat kepadaku. Setiap aku datang menghormat. Caranya gimana? Salam cium tangan. Berat nggak? Berat nggak gitu? Kalau ketemu orang itu cium tangan, berat nggak? Tidak. Hah? Loh? Kalian diberi sesuatu, tapi dengan satu syarat, kalian suruh cium tangan. Oh, tidak. Kepada orang itu, siap nggak? Tidak. Diberi uang 1 juta, 2 juta, setiap datang cium tangan ke orang itu, siap nggak? Enggak. Pertanyaannya, ini berarti nggak connect. Nggak nyambung berarti ya. Oke, ini aja deh. Kamu oleh Bapak diberi uang tiap hari. Bapak siapa nih? Bapak siapa? Bapak ini kan gurumu.
Sebetulnya kalian ketika Bapak tidak memberi uang juga kan ketika ketemu salam. Benar kan? Kenapa salam? Karena sebagai guru apalagi kalau masih duit. Kan begitu. Nah ini ada orang memberimu sesuatu, semua keinginanmu dipenuhi. Satu syarat doang, kalau ketemu dia, kamu cium tangan. Salaman deh, senyum deh. Ternyata, dengarkan, ternyata orang itu tidak mau memberi salam, tidak mau menghormat kepada orang yang memberi, tapi kepada orang yang tidak memberi malahan cium tangan. Nah, kira-kira ridho apa yang memberi? Kira-kira ridho apa yang memberi? Oke, Bapak mau tanya, siapa yang pernah ke rumah sakit? Angkat tangan. Yang pernah ke rumah sakit angkat tangan. Yang pernah ke rumah sakit angkat tangan. Wah, tuh. Di rumah sakit melihat apa aja? Yang sakit. Yang sakit biasanya suka pakai tabung nggak? Pakai apa? Pakai tabung. Pakai tabung kan? Nah, pakai tabungnya itu gasnya dibeli nggak? Dibeli nggak? Dibeli. Nah, sekarang kalian itu bernapas pakai tabung nggak? Beli nggak? Siapa yang memberi? Berarti kalian itu masih betul sama Allah. Sebab kalau kalian dikasih sakit oleh Allah, maka kalian harus beli oksigen yang ada harganya. Berapa itu harganya? 1.200.000 per 6 jam. Ayo kalikan. Jadi sebetulnya kita ini sudah disubsidi oleh Allah setiap hari 24 kali 4 berapa? Ayo, ini kalau hitung nih 24 dibagi 4 berapa? Hah? 6 kali 1.200.000 berapa? 6 kali 1.200.000 berapa? Ayo. Yo. 7.200.000 berarti kalian sebetulnya sudah dikasih oleh Allah tiap hari duit 7.200.000. Kenapa kita tidak bersyukur? Kenapa kita menyuruhkan Allah? Karena Allah lah yang memberi, tapi kalian justru memintanya kepada selain Allah. Maka wajar kalau Allah melarang, Allah cemburu kalau kalian musyrik kepada Allah. Anak-anak sekalian, itu perumpamaan. Yang kedua, harus melaksanakan sholat. Nah, apa? Sholat. Kewajiban kedua, kewajiban pertama jangan musyrik. Kewajiban kedua jangan apa? Harus melaksanakan sholat. Sekali lagi, Bani nggak connect yang laki-laki. Kewajiban pertama tadi apa? Jangan musyrik kepada Allah. Kewajiban yang kedua apa? Harus melaksanakan sholat. Kenapa kita harus melaksanakan sholat? Musyrik. Anak-anak sekalian, saat ini Bapak yakin kalian belum bisa merasakan manfaat sholat. Bapak yakin itu. Sekali lagi, kalian belum bisa merasakan manfaat
sholat. Kenapa? Karena rasa iman kepada Allahnya belum tepat. Satu. Yang kedua, kalian belum bisa membedakan apakah ini gangguan atau bukan. Nah, berarti sebetulnya untuk dapat menghayati nikmatnya sholat, manfaat sholat, harus paham tentang apakah kalian itu sudah bisa berbuat baik atau tidak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi simpel. Sebab kadang-kadang kita ini egois. Kita merasa paling baik atau sudah baik. Baik. Bapak mau ceritakan satu hal. Ini mungkin ada hubungannya dengan kehidupan seseorang yang bernama Zakari. Siapa? Namanya Zakaria. Siapa Nabi Zakaria? Nabi Zakaria adalah salah satu keturunan Nabi Sulaiman. Dia berputra Nabi Yahya. Baik. Anak-anak sekalian, Nabi Zakaria adalah rasul sekaligus nabi yang wajib kita imani, dan dia termasuk ke dalam 25 rasul yang mesti kita imani dan wajib kita tahu. Nabi Zakaria itu adalah orang yang sangat pandai, ilmunya sangat banyak, luar biasa ilmunya, sekalipun dirinya hanya sekedar tukang kayu. Jadi Nabi Zakaria itu adalah tukang kayu, tukang ngalah suluh. Jadi sekali lagi, Nabi Zakaria tukang kayu. Tukang kayu itu artinya tukang mengumpulkan kayu bakar. Tapi sekalipun demikian, beliau kerjakan dengan baik. Beliau tetap sabar. Nah, ternyata Nabi Zakaria ini adalah orang yang sudah tua, yang kebetulan tidak punya anak. Sekali lagi, Nabi Zakaria ini sudah tua renta dan beliau tidak punya anak. Menurut satu pendapat, umurnya itu sudah 150 tahun tapi tidak punya anak. Padahal Nabi Zakaria itu beristri seseorang dari keturunan Harun. Nabi Harun, istrinya keturunan dari Nabi Harun. Beliau berharap punya anak, punya keturunan yang baik dan akan menjadi nabi lah. Lama ditunggu, tetapi yang ditunggu-tunggu tidak hamil. Tok goncreng. Pada suatu hari dia mendengar iparnya namanya anak Ipar, yaitu istri Imron. Imron itu adalah ulama dari golongan Bani Israil. Jadi kalau kalian tidak percaya apa yang Bapak ceritakan, silakan dilihat di surat Al-Imran.
Jadi yang mau Bapak ceritakan ini adalah surat Ali Al-Imran. Ayo cari. Qalat imra'atu Imran Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni falamma wada'atha qalat inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dzakaru unsa wa laysa dzakaru unsa wa inni samaituha Maryam wa inni wa'idtuha wa dzurriyyataha minas shalihin. Begitu ceritanya. Jadi ada seorang iparnya Nabi Zakaria yang dia adalah istrinya Imran. Yang Imran itu adalah ulama dari Bani Israel, bernazar kepada Allah apabila melahirkan maka anaknya akan dijadikan rahim. What the meaning rahim? Rahim itu namun bahasa orang nama pengelola DKM masjid. Itu bela. Zaman kuarima, orang yang berkhidmat kepada Allah seluruhnya berkhidmat di masjid. Masjidnya mana? Masjid Palestina. Yaitu apa? Al-Aqsa. Bernazar kepada Allah mau dijadikan rahim. Karena dulu orang yang paling terkenal, paling keren adalah orang yang menjadi rahim. Tetapi ternyata istri Imran itu melahirkannya bukan laki-laki, karena rahim biasanya harus laki-laki. Justru yang dilahirkannya adalah perempuan. Siapa namanya? Maryam. Maryam inilah nanti yang akan melahirkan Isa. Nah, lalu apa hubungannya dengan siapa? Lalu apa hubungannya dengan Nabi Zakaria? Ya, ketika melahirkan Allah mendelegasikan kepada Imran untuk menitipkan putranya Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria, karena Nabi Zakaria termasuk orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat luas. Ditambah saking sayangnya Nabi Zakaria terhadap iparnya yang punya anak, seakan-akan itu anaknya sendiri, dan sudah termaksud di dalam otak manusia pada waktu itu kalau pengen punya anak kudu mulut anak sangat kuat. Jadi orang dulu itu mainnya di sini dalam pikirannya itu kalau ingin punya anak harus mengadopsi anak. Ditambah Maryam itu kebetulan dilahirkan dalam keadaan yang sempurna. Apa kesempurnaannya? Mukanya cantik, parasnya indah. Apabila maka menunjukkan kesenangan. Itu betapa bahagianya itu Zakaria. Dan itu pun setelah dilakukan pengundian. Karena semua ipar-iparnya ingin merawat Maryam, karena memang Maryam itu sangat-sangat cantik. Itu. Akhirnya yang menang justru Nabi
dan kalian diundi. Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfuru Maryam wa ma kunta ladaihim id yahtasimun. Kata Allah, ya Muhammad, akan kuberikan kepadamu suatu kabar bagaimana waktu itu orang semuanya berharap terhadap undian untuk memelihara Maryam, dan bagaimana waktu itu mereka saling berargumen, berargumen ngabujuk karena indungan, lamun jeung aing pasti gitu, jeung aing pasti gitu. Merasa paling bagus. Ternyata Allah menitipkannya kepada Nabi Zakaria, karena Nabi Zakaria lah yang selalu mendapatkan undian di lotre, teman. Pakai lotre ya. Di lotre. Lalu apa hubungannya Pak dengan sholat? Nah ini perhatikan. Ternyata Siti Maryam, kita menyebutnya Siti, padahal Sayyidati Maryam, ketika diajari oleh Nabi Zakaria, ditempatkan di dalam kubur yang kecil. Dia menyendiri dan selalu sholat. Karena saking solihnya, saking khusyuknya, saking rajinnya beribadah, maka apapun yang diinginkan oleh Siti Maryam akan selalu dipenuhi Allah berupa makanan dari surga. Dengarkan. Jadi Maryam itu, anak-anak sekalian, tinggalnya di dalam tempat yang kecil, dikunci, bisik aya nu nganjang, bisik lalaga anjing lalaki, dikunci di jero. Tetapi ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam tempat itu, selalu ada buah-buahan. Sekali lagi, selalu ada buah-buahan. Lah kalau sekarang musim hujan, buah-buahannya musim panas. Apabila musim panas, buah-buahannya musim hujan. Nabi Zakaria heran, menanti mana imane? Kumaha jawabna? Abah bapakku, ini dari Allah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Subhanallah. Selalu jawabnya begitu. Orang mah boga buah-buahan nanti pasarnya. Buah-buahan nanti mana? Di pasar. Nanti pasar. Kurang mah. Tapi kalau Maryam mah dari Allah Subhanahu wa dari taala. Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kan Maryam zaman dulu. Kalau zaman sekarang yang mana? Ada loh ceritanya. Ada ceritanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diem aja di rumah. Diemnya beberapa hari. Mau jalan takut capek. Kenapa capek? Kalau sudah capek butuh makan. Sementara makannya tidak ada, tidak punya makanan. Akhirnya Rasulullah diem saja. Tapi lama-kelamaan perutnya lapar karena sudah beberapa hari tidak sama sekali mencicipi makanan, terutama makanan yang mengenyangkan. Minum cai deui eta mangising cai
Kiinacan. Gitu ceritanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeliling mendatangi istri-istrinya, karena di antara istrinya ada juga yang kaya-kaya. Ternyata di rumahnya juga, di rumah istri-istrinya tidak ada makanan. Kemudian dia datang kepada Aisyah. Assalamualaikum ya Bunay. Dijawab oleh Siti Aisyah, Waalaikumsalam ya abadi. Ditanyakan, hal indaki syai'un namwa'af, apakah kau memiliki sedikit saja sesuatu dari makanan? Kata Aisyah, gak ada ya Rasul. Kenapa? Aku lapar, aku belum makan beberapa hari. Tapi ketika mendapat jawaban tidak ada, akhirnya Rasulullah SAW pergi lagi dari rumah Aisyah. Cuma diceritakan tiba-tiba datang seorang tetangga, datang membawa 2 buah roti dan sepotong daging, diberikan kepada Siti Aisyah, Siti Fatimah. Lalu Siti Fatimah bersumpah bahwa makanan itu akan ia dahulukan untuk Nabi daripada mendahulukan dirinya dan mendahulukan keluarga yang ada di rumahnya. Kemudian dia mengirimkan cucu Rasul yaitu Hasan untuk memberitahukan Nabi bahwa di rumahnya sudah ada makanan. Anak-anak sekalian, ternyata makanan itu disimpan di dalam mangkuk. Mangkuk itu namanya jafanah atau jufnatun, namanya mangkuk besar dalam surah Al-Lodor. Kemudian dengan pelan-pelan Siti Fatimah berkata kepada Nabi, ya Rasul, aku kebetulan mendapatkan makanan sengaja aku sembunyikan untukmu. Kemudian Rasul meminta Siti Aisyah, Siti Fatimah untuk segera menghidangkan makanan itu. Ternyata ketika dibuka, makanan yang tadinya hanya sedikit di dalam mangkuk itu, ternyata mangkuknya menjadi penuh. Dimakan oleh Nabi, mangkuknya tidak berkurang, maksudnya rotinya. Dimakan lagi oleh Hasan, tidak berkurang. Dimakan oleh Husain, tidak berkurang. Dimakan oleh Ali, tidak berkurang. Akhirnya seluruh istri-istri Nabi diberi makan dari sepotong roti yang ada di mangkuk itu. Bahkan ketika sudah istri-istrinya makan, semuanya itu sudah kenyang, tetapi tetap tidak habis. Sampai diberikan lagi kepada tetangga-tetangga terdekat. Ini berarti menunjukkan bahwa orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah akan dijamin kebutuhannya. Jadi simpel sebetulnya, orang yang sholat itu akan diberikan rizki oleh Allah. Yang pertama rizkinya adalah ketenangan. Apabila sudah tenang, maka pancaran hati, pancaran mata, kemudian pikirannya menjadi tenang. Ketenangan itulah yang akan mendatangkan ilmu, mendatangkan ide dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, 2 saja yang baru bisa disampaikan ya. Nanti kita akan sambung lagi, masih ada 3 lagi.
Ya, jadi sekali lagi kita simpulkan bahwa pada hari ini sudah disampaikan 5 kalimat. Di antaranya 2 sudah disampaikan. Yang pertama, kalian tidak boleh Musyrik. musyrik. Yang kedua, kalian harus melaksanakan sholat. Sholat. Ya, perhatikan, harus sholat. Apabila 2 perkara ini kalian laksanakan, maka kalian akan terhindar dari siksa Allah. Apa siksa Allah? Yaitu kalian dimasukkan ke dalam neraka. Yang tadi Bapak sudah gambarkan bagaimana ganasnya api neraka. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan kesan sehingga kalian mampu menjaga diri kalian, meningkatkan amal ibadah kalian, terutama di bulan Ramadan. Nanti kita akan bahas besoknya puasa bulan Ramadan, zakatnya dan lain sebagainya, insya Allah melalui cerita-cerita yang menarik. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah dari Bapak Ustadz Asep terkait dengan bulan Ramadan yang sangat mulia ini, di mana adik-adik sekalian bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Allah telah menciptakan 2 tempat, yaitu surga dan neraka. Di mana panasnya api neraka itu sangat panas, sehingga kalau 1 atom, 1 biji sawi api neraka dijatuhkan ke bumi ini, maka akan terjadi kebakaran besar. Dan api yang ada di dunia ini ternyata sudah direndam oleh sungai-sungai yang ada di surga selama beberapa puluh tahun. Sebagaimana tadi diceritakan oleh Pak Ustadz. Nah, tugas kita selanjutnya sebagai orang yang menerima nikmat dari Allah begitu besar, minimal ada 5. Bagaimana diungkapkan oleh Pak Ustadz tadi. Yang pertama, yaitu hendaknya kita jangan melakukan kemusyrikan. Jangan melakukan kemusyrikan atau menyekutukan Allah dengan hal yang lainnya. Karena musyrik ini ada termasuk dosa yang besar yang menghalangi seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah serta jangan melakukan sesuatu persekutuan dengan Allah atau musyrik dengan Allah. Ini larangan, saudara. Anak-anak sekalian, perintah yang kedua yaitu hendaklah kita melaksanakan ibadah sholat. Karena perintah sholat ini mengandung hikmah bagi kita mendapatkan ketenangan dalam hidup. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ala tatma'inna, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hendaklah kamu sebagai orang beriman hendaknya melaksanakan sholat. Kenapa kita harus melaksanakan sholat?
Salah satunya karena sholat adalah perintah Allah yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai makhluknya. Selain mendapatkan ketenangan dalam hidup, orang yang melaksanakan ibadah sholat akan memperoleh keberkahan dalam hidup. Keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sholat, di antaranya adalah adanya ketenangan. Ketenangan hati, kebahagiaan, serta mendapatkan kenikmatan jiwa. Sehingga jiwanya stabil, tidak goncang atau tidak stres. Kenapa? Karena melaksanakan ibadah menyembah Allah dengan baik. Demikian yang dapat disampaikan, saya simpulkan semoga bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan pesantren selanjutnya, yaitu hari kedua besok insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.